Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang selaku Kabid SMP, juga mendampingi kami dan Bu Nita, Mbak Nita, kasih kurikulum SMP dan Sarpas, Mbak Isti di organisasi PTK SD. Yang saya hormati teman-teman penyelenggara dan yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua MKKS SMP yang sekaligus juga sebagai narasumber pada kegiatan ini, Bapak Martiono. Yang saya hormati para pengawas sekolah yang ada di seluruh ataupun jajaran distrik, baik pengawas SD maupun pengawas SMP, serta para narasumber yang lainnya, dan Bapak Ibu guru, calon pendaftar pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kebumen yang berbahagia. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru calon pendaftar pendidikan guru penggerak Angkatan ke-7. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan teknologi industri, terutama teknologi informatika, di mana anak-anak kita, murid-murid kita sekarang sudah lebih canggih, bahkan mungkin lebih pintar di dalam hal menggunakan IT dibandingkan Bapak Ibu guru. Kita selaku guru jangan sampai kalah sama anak-anak didik kita, sehingga saatnya lah kita Bapak Ibu guru yang mendaftar menjadi calon guru penggerak pasti nanti akan ketika lulus menjadi guru penggerak pasti akan dibekali hal-hal yang terkait dengan bagaimana caranya menjadi seorang guru penggerak yang tidak kalah dengan murid-muridnya. Lain guru harus bisa mengupgrade mengikuti perkembangan zaman sehingga dunia pendidikan ke depan akan menjadi lebih maju lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada seluruh penyelenggara. Pada siang hari ini kita mengadakan sosialisasi pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dan juga pengenalan Hanfa for Education. Kabupaten Kebumen menjadi fenomena tersendiri dalam program guru penggerak dengan semangat dan antusiasmenya yang luar biasa dari para guru untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Dan kemarin menurut informasi Kebumen paling banyak se-Jawa Tengah, karena di angkatan ke-7 ini memang semua kabupaten mengikuti, beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang sudah ditentukan kabupaten mana saja yang boleh mendaftar. Tapi untuk angkatan ke-7 ini kita semua kabupaten bisa mengikuti guru penggerak ini, program guru penggerak ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Antusiasme itu menunjukkan bahwa guru-guru di Kebumen ingin terlibat dalam proses transformasi pendidikan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Melalui program pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu akan dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran melalui pelatihan daring, loka karya, konferensi, serta pendampingan selama 6 bulan. Kalau angkatan sebelumnya sampai 9 bulan, ini untuk angkatan ke-7 hanya 6 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengikuti di guru penggerak, kami harapkan bisa ikut mewujudkan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen, dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Untuk sosialisasi guru penggerak, sudah ada narasumber yang hebat dan memahami betul tentang program guru penggerak. Ada dari Bapak Ibu pengawas, ada dari tadi Pak Martiono, Ketua MKKS, dan juga dari guru penggerak yang angkatan sebelumnya, seperti itu. Dalam rangka membekali Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, pada webinar kali ini juga akan disampaikan pengenalan tentang Canva for Education. Canva merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk membuat berbagai desain secara grafis dan mudah. Kita tidak memerlukan kemampuan mendesain profesional. Dengan Canva for Education, Bapak Ibu dapat memperoleh semua keuntungan fitur premium seperti jutaan gambar, font, grafik, animasi, dan template. Sebagai media mengajar, Canva sangat bagus untuk mendorong kreativitas, meningkatkan kolaborasi, dan menyenangkan. Guru bisa mengembangkan rancangan pembelajaran yang sudah disediakan oleh Canva dalam bentuk template. Nah, harapan kami dengan adanya sosialisasi penggunaan Canva ini, ya, karena ini pasti akan menarik, ya. Beda dengan waktu kami masih sekolah seperti itu, ini hanya mendengarkan, melihat guru, kan, gitu, ya. Kalau gurunya menyenangkan, kita juga senang kan gitu pembelajarannya. Meskipun pembelajaran matematika, tapi kalau guru senang sama gurunya, jadi sama dengan anak-anak kita ketika Bapak Ibu guru menggunakan model-model pembelajaran semacam ini, ya, desain grafis dan sebagainya, pastilah anak-anak kita juga akan senang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 tema yang sangat penting pada webinar hari ini, dan saya harapkan kegiatan seperti ini akan terus dapat dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu untuk beradaptasi pada era digital sekarang ini dan memperoleh ilmu serta wawasan yang bermanfaat. Kegiatan webinar semacam ini bukan saja sebagai media silaturahmi, tapi juga media informasi yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar dan sampai bertemu pada webinar-webinar selanjutnya. Akhirnya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar sosialisasi kampanye pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dan pengenalan Canva for Education secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya berharap kegiatan semacam ini akan dapat terus dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi pada pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan diri dan meningkatkan wawasan untuk mengelola proses pembelajaran yang semakin baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu sosialisasi pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh para narasumber hebat kita. Sebelum sosialisasi kita mulai, saya akan memberikan hadiah untuk para peserta webinar hari ini. Sebuah pantun untuk teman-teman yang ada di Google Meet maupun ada yang melihat di YouTube. Beli ketupat di warung Bu Aini. Ketupat sayur memanglah lezat. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga banyak manfaat kita dapat. Oke, yang pertama, sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh beliau, Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Kebumen tahun 2016. Tim penilai angka kredit Kabupaten Kebumen
Bapak Ibu, kalau mau dinilai bagus, nanti narasumber kita hari ini adalah timnya. Kemudian Ketua MKKS SMP Kabupaten Kebumen dan Kepala SMP Negeri 1 Kebumen. Siapakah narasumber kita yang hebat ini? Yang pertama adalah beliau Bapak Martiono SPD MPD yang akan menyampaikan bagaimana kenapa sih kita harus mendaftar guru penggerak, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu harus ikut dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak Martiono, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Arom selaku moderator. Bagaimana suara saya bisa terdengar ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMP yang kami hormati, dan juga Bu Kasih PTK SD selaku program PSP ini di Kabupaten Kebumen yang saya hormati, dan Ibu Bapak sekalian peserta webinar baik yang melalui Google Meet maupun YouTube live streaming yang saya hormati, yang berbanggakan, dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita bisa bersilaturahim bertemu pada ajang webinar kampanye program guru penggerak di Kabupaten Kebumen angkatan ke-7 tahun 2022 ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya sedikit, saya bisa share screen nggak Bu Arom? Bisa ya? Oke, saya coba share screen. Saya akan coba share screen. Oke, bisa dilihat nih Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai hari ini, semaju teknologi, semaju digitalisasi, semaju internet apapun, ternyata guru itu menjadi faktor kunci dalam menentukan mutu pendidikan. Kita merasakan betapa selama pandemi menggunakan berbagai macam digitalisasi, tetap saja ada hal yang kurang. Dan yang kurang itu adalah bagaimana kehadiran guru. Jadi guru adalah suatu program, suatu masukan atau dalam teori sistem, suatu masukan yang menjadikan kemajuan pendidikan itu akan bisa dicapai atau tidak. Sehingga menjadi asumsi atau keyakinan banyak negara bahwa pendidikan yang baik harus didukung dimulai dari guru-guru yang hebat. Saya mengutip dua hal, ketika di Jepang pun begitu. Sang kaisar bertanya berapa guru yang masih hidup, karena dia yakin gurulah yang akan membuat Jepang menjadi lebih baik. Di Cina pun muncul satu ungkapan bahwa untuk membuat guru hebat, guru cerdas, guru baik itu mahal. Tetapi akan sangat mahal, bahkan lebih mahal lagi jika guru-guru kita tidak hebat. Nah, dari situlah maka Bapak Ibu, pemerintah itu menekankan atau membuat program dalam rangka meningkatkan mutu guru. Program itu yang disebut saat ini adalah program guru penggerak. Sudah 6 angkatan, meskipun angkatan ke-6 belum ada pengumuman, dan sekarang sudah dibuka kembali untuk angkatan ke-7. Nah, untuk itu, monggo nanti Bapak Ibu yang memenuhi syarat dan yang belum mendaftar, silahkan segera ikuti. Mengapa harus mengikuti? Nah,
Inilah guru-guru, profil guru yang diharapkan dapat membuat Indonesia lebih maju pendidikannya. Yang pertama adalah guru yang selalu reflektif, guru yang selalu mandiri, dan guru yang selalu belajar. Jadi tidak pernah mengenal lelah, belajar sepanjang hayat, belajar mandiri untuk senantiasa mengembangkan dirinya. Yang kedua, guru-guru yang matang, baik moral, sosial, emosional, spiritual, sehingga tidak cepat putus asa, tidak cepat mengeluh, tidak banyak mengeluh. Anak-anak di WA tidak jawab, malah gurunya dikeluarkan dari grup WA, ya alhamdulillah. Tidak marah, tetapi tetap mampu mengendalikan, guru-guru yang matang. Dan yang ketiga adalah guru-guru yang melakukan, merencanakan, menjalankan proses pembelajaran yang senantiasa berpusat pada murid dan berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder, utamanya adalah orang tua. Dan yang keempat adalah guru-guru yang selalu berkolaboratif. Oleh karena itu, selamat untuk guru-guru penggerak yang sudah punya komunitas guru penggerak di Kabupaten Kebumen dan komunitas guru yang lain seperti KKG, MGMT. Itu bagian dari untuk mengembangkan diri dalam rangka membangun komunitas dan akhirnya menumbuhkan peran-peran di sekolah. Dan yang kelima adalah guru-guru yang mampu mewujudkan, mampu mengembangkan, mampu memimpin pembelajaran, memimpin kelas, dan akhirnya nanti memimpin sekolah. Itulah profil guru masa depan, profil ideal yang mampu membawa Indonesia menjadi pendidikan yang lebih maju. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu ada wadah namanya program guru penggerak. Nah, di dalam guru penggerak inilah Bapak Ibu nanti akan diajari, akan belajar bersama bagaimana menggerakkan komunitas, bagaimana menjadi pengajar bagi teman-teman, bagaimana mendorong anak-anak belajar, bagaimana membuka ruang-ruang diskusi positif bagi anak, dan bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan sekolah yang membahagiakan, atau sekolah yang menyenangkan, atau sekolah yang well-being. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa itu terakhir apa yang perlu saya sampaikan, bahwa arah angin kemajuan pendidikan dimulai dari program guru penggerak. Jika Bapak Ibu kita sebagai guru tidak mampu mengikuti arah angin, tidak mau bergerak, maka jangan salahkan angin yang terus bergerak dan kita pasti akan tertinggal. Jangan sampai menjadi orang yang tidak masuk di dalam arah angin, atau dalam bahasa Islam, maaf, meskipun masbuk, ya kita tetap berjamaah. Jangan sampai kita tidak menjadi jamaah, tidak naik gerbong guru penggerak. Karena apa? Tadi arah angin sudah bergerak, kita harus mengikutinya. Dan alhamdulillah pemerintah memberikan program ini dan sekaligus memberikan ruang yang sangat luas, sehingga karir ke depan di bidang pendidikan harus dimulai dari guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Saudara Moderator, Bu Arum, saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, arah angin menuju kemajuan pendidikan Indonesia, maka guru-guru harus merdeka dan bergerak. Jangan sampai kita menjadi tidak bisa bergerak karena tertinggal arah angin, atau malah tersapu angin di luar lintasan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali Pak Tio. Semoga akan menambah semangat dan motivasi teman-teman untuk bergabung di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kita lanjutkan dengan pemateri sosialisasi PGP angkatan 7 ini. Yang kedua dari beliau adalah, mohon maaf bahasanya membingungi. Beliau adalah guru berprestasi Kabupaten Kebumen tahun 2016, berarti ini satu angkatan dengan Kak Tio. Guru penggerak angkatan 2. Dan yang pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena beliau sering mengisi materi matematika, IPA. Beliau adalah seorang guru yang sangat menginspirasi dan beliau sekarang mengajar di SD Negeri 2 Jogomertan. Beliau adalah Bu Widi Riani SPD MPD. Kepada Kak Widi, kepada Bu Widi Riani SPD MPD, disilahkan. Terima kasih Bu Arum Widyastuti. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Bidang Pendidikan SMP dan Kasih PTK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Saudara Moderator Adinda Arum Widyastuti, dan rekan narasumber serta yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh peserta webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Ini terdata sejumlah 268 peserta. Luar biasa Bu Arum. Terima kasih Bapak Ibu guru yang setia mengikuti webinar ini. Kita niati mencari ilmu, mudah-mudahan nanti berkah untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, untuk supaya nanti kita efektif waktunya, calon-calon guru penggerak di Kabupaten Kebumen yang kelak akan memberikan warna kepada putra-putri kita, peserta didik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Kebumen yang tercinta ini. Dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mariono, bahwa mengapa kita mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu, ternyata di sini hadir dari seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, dari ujung timur sampai ujung barat. Tadi sekilas saya melihat dari ujung barat Kecamatan Ayah, ini teman lama saya Pak Silan, ini P3K yang hampir menerima SK, mudah-mudahan lancar Pak Silan, saya doakan. Kemudian dari ujung timur Ibu Amin, terima kasih Bu Widi. Amin. dan Pak Bu Suparmi juga terima kasih Ibu sudah memotivasi rekan-rekan semuanya untuk menguatkan tekad menjadi guru penggerak di Kabupaten Kebumen. Dari arah selatan dan utara juga saya lihat banyak rekan-rekan kita yang hadir. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan trik jitu. Bagaimana sih supaya kita bukan hanya menjadi pendaftar saja, bukan hanya berada di pintu saja, tapi kita bisa masuk dan terjun bersama-sama guru penggerak di Kabupaten Kebumen. Ya, saya mohon izin share screen ya Bu Arum. Silakan Bu. Ya. Bentar.
Ini share screen-nya. Apakah sudah bisa share screen-nya? Belum? Belum, Bu. Belum. Ya. Sebentar ini. Grogi. Ya. 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 Oke, terima kasih Bapak Kelihatan, Ibu. Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya, terima kasih. Di sini strategi lulus tahap 1 seleksi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kebumen. Nah, Bapak Ibu selaku calon guru penggerak yang akan mengikuti syarat wajib yang pertama, Bapak Ibu. Syarat wajib yang pertama adalah belum pernah mengikuti program guru penggerak. Ya, jadi kalau yang sudah pernah sekarang tidak diizinkan ikut lagi. Yang selanjutnya yang Bapak Ibu memiliki SIM PKB. Ya, yang di sini sudah memiliki SIM PKB semuanya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti mendaftar melalui SIM PKB masing-masing. Jadi bukan melalui Korwil atau dinas tapi langsung melalui SIM PKB masing-masing. Yang kedua, mengisi CV. Nah, apakah itu CV? CV adalah kurikulum vitae atau biografi kita. Biografi kita dari pendidikan, kemudian data diri, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan. Nanti di CV itu akan muncul. Setelah mengisi CV, Bapak Ibu, langkah yang ketiga adalah mengisi isai. Mengisi isai, di sana nanti ada beberapa pertanyaan. Kalau di total jumlahnya kira-kira 19, Bapak Ibu. 19. Suaranya hilang-hilang, Bu. Kemudian mengirim berkas. Sudah Bapak Ibu Jelas, bisa termonitor? Bu. Jelas, Bu Widi. Ya bisa Ibu, bisa termonitor. Sudah kelihatan Ya, jelas. terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama, strategi mengisi CV, Bapak Ibu. Karena CV ini juga nanti ada nilai tersendiri. Di tahap 1 ada seleksinya ada 2, yaitu CV dan isai. Bapak Ibu, yang pertama mengisi CV. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengisi CV? Yang pertama Bapak Ibu, unduh berkas. Nanti akan ada surat rekomendasi dari kepala sekolah dan dukungan.
dari pernyataan juga dari Bapak dan Ibu. Ada 2 surat yang perlu Bapak Ibu unduh, kemudian diisi sesuai dengan data Bapak Ibu, dan nanti kemudian di-upload bersama, jangan lupa KTP Bapak Ibu. Dan KTP-nya yang jangan kadaluarsa Bapak Ibu, karena nanti akan menjadikan kendala ketika diverifikasi. Setelah Bapak Ibu mengunduh, mengisi dan mengupload berkas, diupload berkasnya sesuai ketentuan, kemudian jawab pertanyaan secara lengkap. Dijawab pertanyaannya, ada beberapa misalkan Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian pelatihan yang diikuti, ceritakan Bapak Ibu pelatihan apa yang pernah diikuti, organisasi apa, kita kan sudah punya bekal, organisasi guru, profesional guru adalah PGRI. Nah, Bapak Ibu nanti menceritakan bagaimana kiprah Bapak Ibu di organisasi tersebut. Dan satu lagi organisasi yang insya Allah semua Bapak Ibu ikut adalah di Pramuka, ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menceritakan apa saja yang ada yang Bapak Ibu lakukan di Pramuka itu. Oh ya. Kemudian Bapak Ibu ketika mengikuti diklat itu juga dimasukkan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sebagai sukarelawan Bapak Ibu. Itu juga diceritakan ketika sukarelawan itu. Nah, setelah CV-nya diisi lengkap Bapak Ibu, tentu saja mohon diperhatikan bahwa ketika mengisi CV Bapak Ibu, mohon di backup di Microsoft Word, di Word Bapak Ibu. Jangan langsung mengisi di situ kemudian simpan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu nanti hanya mengisi di aplikasi kemudian simpan dan tiba-tiba nanti terjadi gangguan sinyal, maka jawaban Bapak Ibu akan hilang. Bapak Ibu harus mengulang dari awal. Sehingga Bapak Ibu copy paste dulu di Word. Setelah di copy paste, baru kemudian Bapak Ibu klik simpan. Satu pertanyaan, klik simpan. Satu pertanyaan, klik simpan. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, tandanya akan berwarna hijau, centang hijau, Bapak Ibu. Di sana sudah ditentukan karakternya berapa, misalkan 300 karakter, maka sebelum 300 sampai 300 karakter maksimal, kalau lebih nanti akan ada tanda merah untuk yang CV Bapak Ibu. Jadi ada batasan tersendiri. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi CV Bapak Ibu, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting, yang juga menjadi penilaian dari tim di Kemendikbud adalah strategi mengisi isai. Ada beberapa strategi Bapak Ibu, karena berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin ketika mengisi IC, banyak di antara Bapak Ibu yang kesulitan mengisi isai. Apa sih yang akan saya ceritakan? Saya tidak punya apa-apa, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Rasanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu monggo mencermati strategi yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama Bapak Ibu, pahami soal sebelum menjawab pertanyaan. Jangan tergesa-gesa Bapak Ibu. Kalau yang saya lakukan dulu, saya copy soalnya, kemudian dipaste di Microsoft Word. Jadi ada arsip nanti untuk menjawabnya. Kemudian jawaban berbasis pengalaman. Nah, Bapak Ibu, ada sebagian rekan yang menyampaikan, saya belum berpengalaman Bu, saya belum pernah melakukan apapun, saya tidak pernah seperti Ibu, tidak pernah seperti mereka yang aktif di kegiatan. Nah, jika memang Bapak Ibu sama sekali belum memiliki pengalaman, Bapak Ibu boleh
menyampaikan ide, menyampaikan gagasan yang akan Bapak Ibu laksanakan berdasarkan pertanyaan yang ada. Jadi Bapak Ibu sampaikan saja idenya, tidak masalah, tidak harus pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan jawaban menggunakan teknik 5W1H. Ini Bapak Ibu, ini akan sangat-sangat membantu mencapai batas karakter yang diinginkan. 5W. What, apakah, kemudian when, di mana, when, kapan, when, di mana kejadiannya. Ya, jadi apakah kejadian yang ada? Kapan kejadian itu terjadi? Peristiwa itu terjadi kapan? Where, di mana kejadian itu? Kemudian who, siapa saja yang terlibat di sana? Ceritakan Bapak Ibu, menyebut nama, oke, tidak masalah. Karena ini sifatnya IC ini juga nanti rahasia Bapak Ibu. Sebutkan nama, tidak masalah. Nah, misalkan ada rekan kerja Bapak Ibu, kepala sekolah atau suami, istri, anak, boleh Bapak Ibu, silakan untuk dimasukkan di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, why, mengapa terjadi seperti itu? Ada sebab akibat dari kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Itu 5W1H-nya adalah how, bagaimana Bapak Ibu mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Ini Bapak Ibu pembelajaran yang dapat diambil dari peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat, tambahkan teknik 4F Bapak Ibu. Teknik 4F yaitu fakta, find, feel, feature. Nah, fakta, ceritakan kegiatannya, ceritakan peristiwanya. Di satu IC itu ada satu pertanyaan ketika Bapak Ibu mendapatkan kritik. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, itu ada satu pertanyaan. Ceritakan Bapak Ibu, kritik itu siapa yang memberikan kritik, pada peristiwa apa, bagaimana kritiknya, kemudian pelajaran apa yang dapat ambil. Mungkin pada mulanya Bapak Ibu merasa marah ketika dikritik, merasa insecure, sendiri. Boleh diceritakan Bapak Ibu, perasaan, feel, munculkan Bapak Ibu, perasaan. Nah, kemudian future, masa depan, apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di masa yang akan datang agar kritik itu tidak lagi terjadi. Mungkin Bapak Ibu meminta bantuan kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah, kepada pihak lain, ceritakan Bapak Ibu. Ceritakan bagaimana mereka memotivasi Bapak Ibu, bagaimana mereka memberikan support pada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bangkit dan melaksanakan sesuatu yang bermanfaat agar kritik itu tidak lagi terjadi. Itu Bapak Ibu, ceritakan. Yang kelima, tuliskan pengalaman real. Tadi Bapak Ibu, jika tidak punya, ceritakan visi ke depan atau rencana Bapak Ibu. Kemudian, ceritakan peran dan dukungan orang-orang terdekat. Kalau keluarga, oke, sangat-sangat bagus Bapak Ibu. Karena di program guru penggerak kita merangkul semua pihak, merangkul semua stakeholder yang dapat kita ajak untuk berkolaborasi menuju tujuan yang kita sebagai visi kita. Ceritakan Bapak Ibu. Nah, ini nomor 7 Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Tulis jawaban di Microsoft Word, selanjutnya copy paste di aplikasi supaya Bapak Ibu tidak kehilangan jawaban yang tulis mungkin sudah separuh, tiba-tiba sinyalnya hilang, tidak bisa tersimpan.
Itu Bapak Ibu. Jadi di samping itu Bapak Ibu, mengapa harus di copy paste di Microsoft Word supaya Bapak Ibu punya arsip. Jika Bapak Ibu punya arsip, nanti ketika Bapak Ibu lolos tahap 1, pengennya kan lolos tahap 1 ya. Nah, ini arsip di Microsoft Word dapat digunakan untuk belajar pada saat Bapak Ibu wawancara. Tuh, Bapak Ibu, mengapa